103,4 FM. Radio Musik Asli Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tepat pukul 9 pada pagi hari ini, Rabu 29 Mei 2024 Masehi, kita akan memulai webinar nasional sebagai kegiatan rutin setiap 2 minggu sekali yang diselenggarakan oleh Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial. Pada hari ini kita akan mencoba mendengarkan bersama, menyimak, serta tentu terjadi diskusi nantinya yang diharapkan dapat memperkaya aktivitas kita di masing-masing lembaga melalui sharing session pelaksanaan kesejahteraan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini kita bersama-sama dengan host Mas Fajar, kemudian hadir di tengah-tengah kita atas masukan berbagai pihak yang mengikuti kegiatan ini dari waktu ke waktu, kehadiran juru bahasa isyarat, Mas Noval, terima kasih yang luar biasa, juga Mbak Madam membersamai kita untuk memudahkan teman-teman tuli kita mengikuti kegiatan ini. Nah, sekaligus kami dari panitia menyampaikan selamat Hari Lansia Nasional ke-58 pada hari ini 29 Mei 2024. Kita masih menunggu kehadiran Bapak Profesor Haryono Suyono selaku orang tua kita bersama. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan DNIKS. Juga kita menunggu Bapak Sekjen DNIKS, Bapak Edi. Juga Pak Agus Halide dari Jawa Barat sudah bergabung belum ya Mas Fajar? Sudah, Bu. Sudah, sekarang sudah bergabung. Alhamdulillah, baik. Apakah Pak Sekjen sudah bergabung? Pak Sekjen, Pak Edi, izin ya kami cek dulu Ibu Bapak sekalian karena beliau yang akan membuka acara kita secara resmi atas nama pengurus. Pak Sekjen, halo. Saya coba cek di partisipan. Belum masuk ya, Pak ya? Belum, Bu. Belum ya? Hmm, kalau belum, bagaimana kita isi saja dulu dengan foto bersama dulu deh, Pak Mas Fajar. Terkadang ada beberapa teman yang punya aktivitas sehingga keluar sebelum acara selesai, kan? Kita manfaatkan kita foto bersama. Mohon berkenan untuk open cam untuk semuanya. Pak Sahan, Pak Agus Halide selaku pembicara, boleh open cam sebentar untuk kita foto bersama. Memanfaatkan. Mbak Linda dari Dayamas Kementerian Sosial, terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Mbak Dini, Bu masih bisa bergabung juga. Ya, terima kasih yang sudah berkenan untuk open cam. Mas Fajar, tolong ya diabadikan, kita screenshot dalam hitungan satu. Boleh semuanya senyum yang sudah open cam. 1, 2, 3. Ya, di sini masih 2 layer ya. Mudah-mudahan terus bertambah. Sekarang layer kedua. Ya, 1, 2, 3. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan open cam untuk menjadi bahan dokumentasi kita bersama. Pak Sekjen, Ibu Teti Kadi, terima kasih sudah bergabung. Masya Allah. Selamat Alhamdulillah. pagi, Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, senang Maaf, sekali. Nggak apa-apa. barusan masang backdropnya salah, jadi nggak mau dia, nggak Oh, pakai green screen. Sorry, sama. sorry. Kalau saya laptopnya nggak support nih, kayaknya harus dibawa ke toko laptop ini, Masya Allah. Pekan lalu Iya, Mbak. masih bagus, hari ini tidak. Jadi mohon maaf sekali, saya dalam hal ini atas nama panitia selaku moderator mohon maaf tidak menggunakan background virtual. Buat teman-teman, Pak Sahan silakan untuk menggunakan. Pak Sofrediansyah sudah hadir tengah-tengah kita. Terima kasih, Pak Edi. Pak Ya, Edi saat ini berada di Tanjung Selor ya, Pak ya? ya, Kalimantan Oke. Utara.
Baik, luar biasa ini kegiatan beliau. Baik, Pak Edi, kami sudah menyampaikan sebagai intro tadi, pembukaan karena jam 9 sudah kita buka. Dan Ya, tentunya kami berharap sambutan dari pengurus, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal DNIKS, kepengurusan periode 2021-2026. Silakan Pak baik, Sofyan untuk menyampaikan sambutannya. baik. Terima kasih Bu Tetri. Alhamdulillah, saya sampaikan kepada teman-teman semua, khususnya mungkin yang hadir, yang saya hormati, Pak Profesor Dr. Hari Nosiono. Hadir ya? Ada bersama-sama dengan kita? Sebentar lagi Pak, beliau mengisi di Zoom Oke, sebelah dulu. belum Sudah masuk. bergabung 20 menit yang akan datang. Ya. Baik, yang saya hormati para pengurus DNIKS Pusat, khususnya Bu Tetri yang saat ini yang selalu setia, selalu eh, mengikuti webinar yang merupakan salah satu program DNIKS kita agar supaya DNIKS kita ini tetap eksis di dalam masa yang sekarang ini kita masih transisi untuk menentukan kapan Munaslup dan siapa yang akan kita pilih di dalam Munaslup menjadi ketua umum sebagai pengganti almarhum Pak Tantio Sudarmono. Nah, saya hanya ingin sebentar saja karena tepatnya saat ini di Kalimantan Utara jam 10 ya. Balikpapan jam 9, kami jam 10 lewat 7 menit. Eh, hanya ada beberapa hal yang ingin sampaikan. Pertama, kebetulan saat ini ada sebagai narasumber adalah Ketua LKKS dari Sulawesi Sulawesi apa Bu? NTB, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Jawa Barat. Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, ketua atau sekretaris ya, salah satu dan satu Pak Salide tadi itu dari Ketua dari Jawa ketua Barat. ya, Jawa Jawa Barat, Barat. Bandung. Terima kasih, salam kenal Pak Salide ya. Iya. Ada hadir Pak? Alhamdulillah Pak, kita bisa bertatap muka nih walaupun hanya lewat online ya. Mudah-mudahan waktu ke depan kita bisa ketemu ya pada saat LKKS bisa datang ke Jakarta atau kita nanti akan mendatangi Bapak ke sana. Nah, saya berharap begini, DNIKS tentu adalah satu organisasi ya Pak ya. Landasan yuridis formalnya jelas, kita undang-undang, kemudian dengan Kepres dan sebagainya. Jadi eksistensi kita ini kuat sekali ketimbang organisasi yang sifatnya levelingnya nasional, yang bergerak di bidang kesejahteraan. Bahkan kita ini dulu adalah merupakan kemitraan dari Kementerian Sosial, mitra yang amat sangat strategis dalam menjalankan program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, khususnya ruang lingkup kesejahteraan bagi kaum kaum yang tidak beruntung. Nah, itu tugas utama kita sebetulnya. Nah, DNIKS tentunya di pusat adalah untuk mengkoordinasikan kepada jejaring-jejaring kita LKKS di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Nah, kami mohon maaf, mungkin di dalam tahun belakangan ini kegiatan-kegiatan koordinasi bersama-sama dengan LKKS daerah itu belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, tentunya ke depan sebelum atau setelah Munaslup pada saat pemilihan ketua umum yang baru, insya Allah DNIKS akan bisa bangkit kembali eh, seperti masanya jaya-jayanya di zaman Pak Profesor Hayono. Itu harapan saya Pak. Semoga insya Allah Amin. webinar-webinar seperti ini tetap jalan terus ya. Ya, kita harus memiliki semangat yang tinggi meskipun kita belum bisa melaksanakan kegiatan program kita yang sifatnya langsung implementasi di lapangan. Nah, selain
jejaring-jejaring kita di LKKS, tapi kita juga punya semacam anak asuh, ya Portadin, LKSA, dan beberapa organisasi sosial yang lain. Nah, perlu diketahui bahwa setiap warga negara Republik Indonesia itu dilindungi oleh negara kita untuk mendapatkan hak apa? Itu mendapatkan hak sosial, itu dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang kita. Dan itu harus segera diimplementasikan oleh pemerintah sebenarnya. Jadi tugas besar pemerintah ini sebenarnya adalah jika pemerintah ini sudah genah, sudah benar melaksanakan program sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, maka DNIKS dan sejenisnya sudah tidak ada lagi. Karena fungsi itu sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, inilah pentingnya partisipasi kita di dalam bekerja sama dengan pemerintah, membantu pemerintah sebetulnya agar kegiatan-kegiatan sifatnya kesejahteraan masyarakat, baik itu kaum difabel, kaum yang kurang beruntung, kaum lansia, anak yatim, dan beberapa lain lagi, ortosnas, itu tentu erat kaitannya dengan DNIS ke depan. Saya kira selamat untuk LKKS dari Jawa Barat dan Sekretaris LKKS di Nusa Tenggara Barat. Insya Allah kita bisa bertatap muka atau lewat online dalam acara-acara yang lain. Saya kira itu saja saya ingin sampaikan. Saya Siap, mohon Pak maaf, Sekjen. hanya 10 menit aja karena sudah ditunggu oleh Pak Gup ini. Tapi saya utamakan ini dulu. Saya harus ikut membuka karena saya ditugaskan oleh Ibu Tetri untuk membuka acara yang amat sangat penting ini. Terima kasih Pak Ketua LKKS Jawa Barat dan Sekretaris dari LKKS Nusa Tenggara Barat. Sekian saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mari, saya Pak terlambat Sekjen. masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus Salidi. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Baik, Sofrediansyah. Semoga baik. sukses Pak pekerjaannya di Kalimantan Ya, Utara dan mudah-mudahan berdampak positif kepada DNIKS ya Pak ya. Allah, insya Allah. Amin. Terima Terima kasih. Salam untuk Pak Prof. Nanti kalau Prof hadir, kami sampaikan. itu Baik. saya mohon izin dulu Pak Ketua LKKS Jawa Barat, Pak Salide dan Pak Ya, Pak Sekretaris Sekjen. ya. Yap, Terima kasih, Sekjen. sama-sama. Monggo, Pak Sekjen. Sampai ketemu. Nanti saya Ya, berkunjung ke sama-sama. NTB, saya berkunjung ke Jawa Barat. Siap, Kalau kita Bapak ada tunggu. waktu Siap, peluang berkunjung ke Jakarta. Insya siap, Allah. siap. Ya, Ditunggu, Pak Baik, Sekjen. ya, insya baik. Allah Terima Pak kasih Sekjen. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya Pak ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Waalaikumsalam mangga warahmatullahi Pak Sekjen. wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Pak Sekjen yang Ya, saat ini berada nun jauh di sana, Tanjung Selor, ya. Kalimantan Utara. Inilah salah satu nilai lebihnya kita menggunakan teknologi, jadi mendekatkan yang jauh. Tapi mudah-mudahan yang dekat pun semakin dekat. Baik, Ya. dua narasumber sudah berada di screen kita. Pertama-tama tentu saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja tokoh kita pada hari ini. Mas Fajar boleh ditayangkan juga mungkin sementara CV masing-masing, nggak keberatan kan ya Pak Saan, Pak Agus? Supaya jadi terkenal kita nih. Siap. Pertama mungkin Bu Sekjen. CV Bapak Agus Salide SHMH. Beliau lulusan dari ITB tahun 81, jurusan Teknik Penyihatan Fakultas Teknologi Sipil dan Perencanaan. Kemudian dari jurusan TPPK, STHB tamat tahun 99 dan program Magister Hukum dari STHB pula tahun 2014. Beliau pendiri dan managing founder Salidesi Holding and Partner Law Firm 2000 sampai sekarang sebagai founder ya tentu, jadi tetap berada di sana. Kemudian anggota fraksi Karya Pembangunan DPRD Provinsi Jawa Barat PAW 9799, dosen luar biasa STHB dan juga dosen tidak tetap UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan beliau aktif di KNPI dari tahun 97. Kemudian juga Wakil Ketua Dewan Penasehat 2014 sampai 2017, sempat menjadi Ketua DPD KSPSI,
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, kemudian juga Ketua DPP-nya, bidang hukum dan advokasi, kemudian beliau sempat menjadi Ketua Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia, dan Sekretaris 1 DHD 45 sampai dengan tahun 2018, yaitu Dewan Harian Daerah Angkatan 45. Subhanallah, luar biasa nih, banyak sekali kegiatannya. Kemudian pernah jadi Sekretaris 1 KONI, Wakil Ketua Bidang Organisasi KONI, Ketua Seksi Hukum dan Advokasi di Forki, juga Sekretaris Pengurus FPK, Forum Pembauran Kebangsaan. Wow. Kemudian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pokja PKP, Perumahan Kawasan Permukiman tahun 2017. Dan Ketua Wakil DPC Peradi. Berarti beliau salah seorang advokat di Jawa Barat ini ya. Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan juga Wakil Ketua DPC sampai dengan tahun 2021 ya. DPC Peradi masih yang tadi. Dan yang sampai sekarang adalah Ketua DPD SPI Serikat Pengacara Indonesia. Nah, itu dari Pak Agus Salide. Kemudian langsung saja saya bacakan juga dari Pak Sahan. Terima kasih Pak Haji Sahan. Iya, sama-sama. Dari Nusa Tenggara Barat. Beliau Haji Sahan, sarjana hukum, lahir di Lombok Timur 21 April 1956. Hari Kartini ya Pak ya. Iya, Di Fakultas Hukum. Nomor HP-nya 0878 1645 8377. Beliau tinggal di Monjok, Mataram. Ya, kemudian sebagai Kepala Panti Bina Karya, beliau juga Kepala Panti Bina Laras dan pernah menjadi Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial NTB 2007 sampai 2012. Pengalaman organisasinya yang sampai sekarang adalah Ketua LPA dan Sekretaris LKKS NTB. Jadi beliau asli orang Kesos ini. Baik, senang sekali berkenalan dengan tokoh-tokoh yang luar biasa pada pagi hari ini. Namun demikian, kita akan coba atur waktu ya setelah sambutan dari Pak Sekjen. Kita berikan ruang dan waktu terlebih dahulu kepada Pak Agus Salide ya, Pak Sahan ya. Oke, Pak Agus siap. Salide, mungkin kita akan bincang-bincang sekaligus Pak Agus nanti bisa menyampaikan apa saja yang memang selama ini sudah menjadi concern-nya Jawa Barat. Tapi sebelumnya kita boleh tanya dulu dong. Pak Agus sejak kapan nih jadi Ketua LKKS Jawa Barat supaya kita ketahui semua nih, ya Pak ya? Ya, di awal mengenal dan masuk menjadi bagian dari LKKS itu ketika musyawarah daerah BK3S ya waktu itu, dan kemudian saya menjadi salah satu pendamping teknis. Saya tidak tahu ada struktur baru di Jawa Barat, pendamping teknis. Di atas struktur ketua pengurus ada pendamping teknis. Saya pikir penasehat ahli, tapi sudah apapun namanya, saya dan beberapa teman itu kemudian diminta untuk menjadi pendamping teknis. Nah itu di tahun 2022 di awal ketika Ibu Dwina, Profesor Dwina itu terpilih menjadi ketua. Nah terus kemudian di perjalanan kemudian saya kemudian terpilih bareng-bareng dengan Mas Fajar. Waktu itu sempat jadi, saya ini mungkin masih status anak buahnya Ibu Cetat Tetri ini, karena saya masih salah satu ketua bidang hukum advokasi di DEDKS gitu, DEDKS. Saya Betul masih itu, sekali. hanya sudah jarang aktif, jadi saya pasti karena jarang hadir ya, honornya dipotong aja Tetri gitu, Pak Sekjen. Tidak pernah hadir. Kemudian ketika kemudian ada kesibukan yang luar biasa dari Ibu Ketua, kemudian beliau mengundurkan diri. Kami akhirnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial sebagai pembina teknis di daerah, kemudian melakukan proses penggantian antar waktu dengan melalui sebuah musyawarah daerah luar biasa di bulan April tahun ini ya, kalau tidak salah ya, tahun lalu ya. April tahun lalu. Nah, tapi begitu berkepanjangan, saya kemarin ini bukan bulan-bulan di awal-awal April tahun ini, kemudian menyusun kepengurusan yang mohon maaf ini kami juga agak kemudian beberapa kali menolak teman-teman dari DKI dan yang lain karena kami memang belum punya legalitas formal menjadi pimpinan. Nah, dalam komposisi yang baru ini saya mencoba
Bu Wasekjen merekrut meminta bantuan dukungan dari tokoh-tokoh Jawa Barat. Salah satunya Mbak Teti Kadi. Mbak Teti Kadi Bawono ini eh, kakak saya, tapi ya saya dengan tidak ini terpaksa harus mesti meminta bantuan beliau karena Mbak Teti punya kegiatan yang sangat produktif mengasuh para lansia ya. Jadi beliau ini kalau nggak salah Mbak Teti dilantik ya lansia usia produktif itu dengan beberapa para pesohor Jakarta, Mbak Teti yang komandannya. Nah ini kegiatan mungkin lansia ada di tangannya Mbak Teti Kadi. Terus dalam struktur juga kami Mbak Sri Sucipto, salah satu tokoh Orsos nasional, itu juga bergabung di kami, wakil ketua. Ada kemudian tokoh wanita yang memang punya talenta luar biasa dalam keterampilan wanita, yang namanya Ibu Tati Darwis. Dan juga ada Dr. Aji Sugiat, eh, mantan ketua PSM. Nah, paling tidak gambarnya seperti itu. Kalau saya sendiri ya seperti tadi latar belakangnya CT3, jadi banyak bersentuh dengan masalah sosial, tapi mungkin belum spesifik seperti Pak Sahan yang memang sudah core bisnisnya beliau dari sejak awal sudah di masalah-masalah kesejahteraan sosial. Nah, kami lagi menunggu prosesnya, mungkin tinggal seminggu atau 2 minggu ke depan mungkin sudah karena dalam proses SK-nya itu. Nah, kami punya banyak persoalan yang memang harus kami tangani secara cepat. Kami sudah tidak sabar. Mbak Teti Kadit bolak-balik kapan ini kita mulai, kapan kita mulai. Bu Tati Darwis juga seperti itu. Karena banyak sekali persoalan. Ya tentu kawan-kawan tahu bahwa kami ini profesi yang paling terbesar jumlah penduduknya di Indonesia. Sekarang sudah hampir 50 juta. Belumlah Wow. dihitung termasuk CT3 itu kan kalau dihitung jadi orang Jawa Barat memang orang Sunda ya lebih banyak lagi jumlah, untung dikurang-kurangi karena banyak yang di Jakarta. Tapi kalau bicara kependudukan status kependudukan ada 50 juta dengan spektrum persoalan masalah-masalah sosial yang luar biasa. Beberapa kali kemarin kami rapat di kami ini ada masalah pembinaan Kefris. terus narkoba, itu banyak sekali ya persoalan-persoalan yang selain masalah lansia, kemudian masalah-masalah disabilitas itu sudah persoalan tunasusila juga luar biasa banyak dan itu insya Allah nanti akan jadi persoalan-persoalan yang harus kami tangani bersama-sama dengan pemerintah provinsi dalam hal itu tentu rekan-rekan pembina teknis kami di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kira-kira gambarannya begitu Baik. CT3, tapi waktu kami Baik. pendek, Ya. 2025 kami sudah harus musda lagi gitu. Mohon Masya supportnya dari Jakarta dan kami berharap begini sedikit saja atau kalau CT mau nanya atau ini enggak. Nanti saya ada hal yang saya ingin sampaikan masalah legalitas formal kita. Mungkin saya sebagai Baik. praktisi hukum mungkin ingin memberikan masukan. Begitu Ya, sementara baik. Mbak Terima kasih. Bu Wasek Ya. ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, informasi terkait dengan positioning Pak Agus saat ini ya sebagai ketum di LKKS Jawa Barat. Selanjutnya kami berikan ruang dan waktu sepenuhnya kurang lebih 10 menit mungkin Pak Agus untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Kesos di lingkup Jawa Barat. Silakan Pak. Over to you. Baik, CT3 tentu seperti apa yang saya gambarkan dari komposisi kepengurusan memang kami sudah membuat skala prioritas. Sementara ini kami mencoba tidak mengcopy paste, tapi kira-kira menyesuaikan dengan kondisi daerah dengan struktur yang ada di CT3 ya. Jadi bidang-bidang yang ada di DNIKS kami coba adopsi di Jawa Barat dengan jumlah yang mungkin tidak sebesar yang ada di Jawa Barat karena melihat dari peta masalah-masalah sosial, program kesejahteraan sosial yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman di dinas sosial. Saya insya Allah nanti saya akan coba nanti share nanti materinya CT3 ada apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di dinas sosial persoalan-persoalan program-program kesejahteraan sosial. Nanti saya akan share itu dan itu mungkin kami akan dalam posisi sebagai mitra strategis dari dinas sosial tentu akan bagian dari tugas-tugas kami ke depan dan yang mungkin yang akan perlu kita ini masukan untuk teman-teman di pusat di DNIKS. Persoalannya pertama adalah masalah hierarki. Karena kelihatan DNIKS itu kan tidak punya hubungan hierarki dengan LKKS di daerah-daerah. Terus yang kedua masalah nomenklatur. Kedua itu yang namanya kami kemarin sempat ada persoalan ketika kemudian mengusulkan nama dan struktur kepengurusan itu ada saran dari
teman-teman dari pemerintah daerah untuk kemudian tidak menggunakan lagi istilah BK3S. Karena diasumsi kalau badan itu kan bagian dari struktur kepemerintahan. Ya, jadi kemudian ya kami menggunakan LKKS. Sebenarnya saya ingin bertahan karena ada beberapa aset-aset yang ditinggalkan oleh para pendahulu kami dulu itu di mana aset itu atas nama BK3S Jawa Barat. Saya khawatir itu nanti ini kalau menyangkut persoalan hukum, apakah itu nanti akan menjadi persoalan atau tidak gitu. Nah itu kalau masalah nomenklatur LKKS, tapi ya memang kami diyakinkan bahwa ini kan undang-undangnya ya, CT3 kan bahwa sudah lembaga kesejahteraan sosial namanya, karena itu sudah jadi sudah bagus standar. Karena kami lihat sebenarnya bahwa di Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur kan masih BK3S namanya kan gitu loh. Nah, mudah-mudahan tidak ada persoalan, tidak ada implikasi hukum dari itu, tapi kami coba menerima apa saja adanya bahwa masalah itu. Dan yang kedua, persoalan-persoalan yang kita hadapi tentu adalah bagaimana menerjemahkan amanat dari undang-undang kesejahteraan sosial itu. Nah, di posisi mana kita dalam posisi LKKS ini? Nah, tentu kan ada perintah undang-undang yang mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perjelas posisi kita di mana gitu. Nah, kalau dalam pemahaman saya sementara ini dari undang-undang yang ada kan itu menempatkan LKKS sebenarnya sebagai mitra strategis ya, sebagai organisasi yang boleh disebut organisasi plat merah mandatori dari pemerintah ya untuk persoalan-persoalan kesejahteraan sosial atau masalah-masalah sosial. Nah ini mungkin perlu dipertegas sehingga hubungannya tidak kemudian seperti atas bawah ya dalam persoalan masalah penganggaran misalnya kan seharusnya jelas bahwa persoalan-persoalan strategis yang kita lakukan ini kan tidak perlu lagi melalui mekanisme misalnya permohonan hibah ya kan tidak perlu seperti itu lagi karena kita statusnya bukan seperti ormas atau juga bahkan bukan LSM. Nah karena itu dalam posisi sebagai lembaga koordinasi ya, KKS dan terutama EDNKS ya harusnya dalam posisi menjadi semacam pembisik ya dari Menteri Sosial atau kepala dinas sosial di provinsi gitu atau kabupaten kota. Nah, saya berharap ini mungkin bisa jadi salah satu masukan kami untuk CT3 ya, Pak Sekjen nanti pada saat di Munas. Enggak, ini Papa tuh bisa speaker kemudian koneksinya. diperbaiki nanti hubungan-hubungan itu. Jadi mekanisme hubungan antara kita jangan kemudian sekarang terkesan kan seperti dianaktirikan gitu loh. Saya khawatir kalau begitu kan bagaimana persepsi dari penguasa gitu ya. Menteri Sosialnya ganti ya lain lagi. Kepala Dinas Sosialnya berganti akan lain lagi bagaimana hubungan kita dengan mereka. Yang saya lihat bahwa seperti di Jawa Barat hubungan itu bagus sekali. Rekan-rekan saya di Karang Taruna itu mendapatkan hibah misalnya yang cukup besar. Mohon maaf ini kalau ada dari Dinas Sosial Jawa Barat yang sudah masuk, kalau saya tidak salah itu bahkan dapat hibah 4 sampai 4 miliar itu dalam 1 tahun kegiatan dalam tahun anggaran 2024 sebesar itu. Ya artinya betapa besarnya atensi pemerintah ya melihat misalnya Karang Taruna itu sebagai potensi besar yang bisa memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program sosial di Jawa Barat. Ya tentu kami berharap saya, Mbak Teti, Kang Dedi, dan teman-teman Kang Sofian yang ada di Jawa Barat juga mendapatkan support seperti itu. Nah, yang mungkin jadi agak mungkin jadi persoalan itu karena kita juga kemudian tidak bisa mengakses ya secara langsung juga bagaimana program-program DNKS itu bisa turun ke bawah. Saya melihat dalam waktu singkat selama kepengurusan saya bersama-sama dengan teman-teman di Jakarta, dengan Mas Tantio, dengan Bang Edwil, nah itu banyak sekali program-program yang strategis yang bisa dilakukan sebenarnya. Kalau kita ditempatkan betul-betul amanat konstitusi di Undang-Undang 45 tentang persoalan-persoalan ke sosial dan juga masalah-masalah peningkatan kesejahteraan sosial itu bisa dilaksanakan dengan kemudian menempatkan DNKS dan bawahnya itu karena memang tidak hierarkis, bagaimana LKKS itu juga mendapatkan peran besar mitra strategis dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial atau menyangkut kegiatan-kegiatan program kesejahteraan sosial. Itu yang akan kami ke depan akan kami lakukan. Mbak Teti tadi sudah siap dengan urusan lansia di urusan Mbak Teti, programnya sudah cukup banyak, CT3. Nanti kalau sudah selesai kami sudah mungkin langsung. Terus kemudian
Ibu Tati Darwis, masalah-masalah peningkatan keterampilan wanita juga sudah, dan kemudian masalah pekerja sosial masyarakat kelembagaan nanti Kang siapa namanya Aji Sugiat, dan persoalan-persoalan yang lain termasuk juga pemberdayaan ekonomi kami sudah siap. Kami merekrut beberapa teman-teman dari sahabat-sahabat kita, mohon maaf kalau saya sebut istilahnya non-pri, para pengusaha-pengusaha untuk kemudian terlibat. Jadi bagaimana apa misalnya kepedulian sosial mereka nanti itu bisa disalurkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di LKKS Jawa Barat. Sementara itu mohon maaf teman-teman, kami belum sebagus Sumatera Barat ya, yang kalau kami lihat kemarin luar biasa gitu ya. Ya alhamdulillah untuk DNIKS memang masih ada dengan segala keterbatasannya Mas Fajar gitu ya. Saya tadinya juga mau undang kalau mungkin memungkinkan pada saat pelantikan mengundang tokoh kita, senior kita, bapak kita, Prof. Haryono, tapi kata Bang Edil, beliau kasihan yang sudah punya keterbatasan ya, sudah pakai kursi roda, mungkin repot nanti boleh. Ya sudah, paling nggak suatu saat kami akan mencoba juga Sekjen, Wasekjen, nanti kami akan meminta juga ada program suatu saat nanti ada semacam Zoom meet seperti ini untuk mengundang Prof. Haryono untuk berbicara untuk kami di Jawa Barat. Sementara begitu Bu Wasekjen, Mbak Teti Baik. mungkin ada yang mau ditambahkan dari Jawa Barat? Ya, Mbak Teti? apalagi berkenan dengan Hari Lansia hari ini. Silakan Pak Ya. Agus Sapude. Silakan Mbak Teti. Ya, Mbak Teti Kadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih sekali nih kita bisa bergabung pada siang hari ini. Betul, hari ini memang hari ulang tahunnya peringatannya Hari Lansia tingkat nasional, Bu Tetri. Jadi kebetulan untuk Jawa Barat difokuskan di Soreang di Kabupaten Bandung dengan sekaligus mewisuda para lansia. Mereka bersekolah, Bu. Jadi setiap sebulan sekali mereka berapa kali pertemuan, nanti ada level 1, 2, 3. Alhamdulillah, maksudnya diberikan banyak pencerahan untuk mereka menghadapi masa tuanya lah, kira-kira begitu. Dan juga saya sendiri kebetulan di dalam kegiatan di Lansia Aktif Peduli Indonesia, Mbak. Mohon izin Pak Agus, Pak Ketua, nanti kita juga akan mengadakan lomba nyanyi lansia seluruh Indonesia, ceritanya gitu. Nanti kita minta bantuan nih sama The Nix untuk juga menghadirkan para lansia, karena tahun lalu sukses banget se-Jawa Bali, dan juaranya keren-keren, Bu. Ternyata usia lansia itu tidak bisa kita abaikan ya. Aku bikin semacam panggung show untuk mereka dan keren banget. Dan ini pun juga kelihatannya menjadi satu formula yang sangat bagus untuk mereka menampilkan hobi mereka, potensi mereka, dan yang penting mereka bisa bahagia. Itu aja menjadi prinsip utama. Jadi mungkin yang harus kita perjuangkan sebetulnya perubahan undang-undang di pusat ya tentang kelansiaan yang memang sudah di apa ya, waktu itu Komnas Lansia kan berhentikan beberapa tahun yang lalu. Nah, bagaimana konsepnya sekarang? Karena kita juga perlu tuntunan dari tingkat pusat. Katanya sih dari Kementerian Menko PMK sedang membuat draft untuk semacam sekretariat bersama. Jadi mungkin menggabungkan beberapa kementerian yang mungkin ini bisa diadop untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, sehingga tidak hanya berdiri di dalam satu kelembagaan dinas sosial saja, mungkin akan bergeser juga dengan SKPD yang lain. Mungkin itu Mbak Tetri, kelihatannya mudah-mudahan ya, kita lagi nunggu nih undang-undangnya seperti apa. Kemarin saya sudah lapor juga kepada Wakil Ketua Komisi 8, agar masalah kelansiaan ini sangat kompleks dan sebetulnya sangat banyak yang bisa digarap untuk mereka juga tetap hidup sehat. Kira-kira begitu Mbak, sekilas saja. Selamat ulang tahun untuk para lansia. Terima kasih Bu Teti Kadi, dan bonus demografi nanti lansia ya Bu ya, di Indonesia kan luar biasa. Jadi akan ada semacam sekber ya. Mudah-mudahan masuk prolegnas ya Bu. Kalau sekbernya mungkin tidak, ini mungkin dari Kementerian Menko, jadi merupakan keputusan Menko ya, karena mereka sudah rapat-rapat beberapa kali, tetapi undang-undangnya yang tahun berapa ya, saya lupa, untuk perubahan itu saya sudah laporkan, jadi mungkin akan masuk pada prolegnas akhir tahun ini Mbak, mudah-mudahan. Jadi ini pun juga kita perlu masukan-masukan dari teman-teman
di LKKS yang lain juga ya. Makasih. Glowing itu berbeda kan? Semakin glowing, semakin lansia, Bu Teti. Baik, terima kasih Pak Agus dan Bu Teti dari LKKS Jawa Barat. Nampaknya kita akan sekali lagi terima kasih menginspirasi banyak hal, dan tadi poin-poin penting dari Pak Agus adalah bagaimana esensinya yang saya tangkap adalah peranan DNIKS, peranan LKKS provinsi itu seperti apa berdasarkan regulasi yang kita yang ada di Indonesia ini. Menjadi sangat menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut. Namun demikian, kita akan beri waktu kepada pembicara selanjutnya ya, Pak Agus dan Bu Teti. Siap, siap. Kita kita sambut Pak Sahan, tapi sebelumnya mari kita applause dulu mungkin ya buat Pak Agus Salide dan Ibu. Sudah keluar lagi sekarang. Ini masih pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil nih. It's okay. Aduh, sepi deh katanya ini. Oh ya, kita mendengar. Tapi kan anu jadi bagian. Maaf, Mas Novel, suara saya tidak terdengar. Sekarang sudah terdengar. Oke, terima kasih. Silakan Pak Sahan. Mas Fajar mohon dibantu ya PPT-nya untuk share screen. Ya. Silakan Pak sambil berjalan aja. Ya. Ditampilkan nanti Mbak Tritri. Iya, siap. Ya, Saya sedang koordinasi Pak Fajar nih ya. Coba saya coba Pak beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Ketua Dewan Pertimbangan DNKS, Bapak Profesor Dr. Haryono Siono, MA, PhD. Yang kita sama-sama hormati Bapak Sekretaris Jenderal DNKS, Bapak Insinyur Sapradi Amsah MBA. Yang sama-sama kita hormati Ketua LKKS Provinsi Jawa Barat, Bapak Agus Salid SHMH. Yang kita banggakan, yang kita cintai, Ibunda Moderator Tetri Awe Darwis MPC, selaku Wakil Sekretaris Jenderal DNKS, dan seluruh yang hadir dari pengurus DNKS dan rekan-rekan kita dari LKKS Provinsi yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati. Pertama-tama menyampaikan terima kasih ke Ibu Moderator atas diberikan kesempatan pada LKKS Provinsi Nusa Tenggara Barat tampil dalam hal ini. Tentunya dalam kaitan hal ini Bu Tantri, kami adalah akan memberikan informasi peran daripada LKKS itu sendiri yang ada di daerah. Ini mungkin nanti untuk menjadi sharing kita dengan baik itu DNKS maupun teman-teman kita di pengurus LKKS provinsi yang lainnya. Ini mungkin nanti akan kami sampaikan Bu Tantri. Oleh karena itulah alangkahnya kami mohon mungkin bisa ditayangkan atau tampilkan. Baik. Tantri. Mas Fajar sudah ready? Sebentar. Mas Fajar sedang mempersiapkannya Pak. Iya. Sebentar. Mas Fajar. Tapi sebelum ya. Silakan Pak Sahan. Ya, tapi sebelum itu Bu, sebelum ditampilkan bahwa Lembaga Koordinasi Kesehatan Sosial LKKS Provinsi NTB ini dulu awalnya terbentuk BK3S ya. BK3S pada saat itu kurang lebih sekarang usianya sampai 30 tahunan ya. Berdiri di NTB pada tahun 2 Desember 1985. Itu didasari oleh karena banyaknya permasalahan sosial
yang ada di daerah, bahkan sampai tingkat akar rumput di tingkat dusun. Itu terjadi pembentukan lembaga organisasi sosial. Istilahnya kalau kita dulu orsos ya, organisasi sosial. Ini begitu banyak terbentuk, begitu banyak antusias melihat kondisi masyarakat di daerah, terutama banyaknya anak yatim piatu terlantar. Istilah kita anak terlantar. Dan juga banyaknya para lanjut usia yang belum bisa ditangani oleh semacam organisasi. Nah, inilah mengambil inisiatif bahwa terbentuklah beberapa organisasi pada saat itu, sehingga untuk mengkoordinasikan, untuk lebih efektifnya, ini di sini disepakatilah terbentuk untuk provinsi, dikatakan Badan Koordinasi Kesehatan Sosial Provinsi, dan kita bentuk di Kabupaten K3S, Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Nah, ini yang kita bentuk untuk memudahkan pembinaan kita, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Nah, dalam kaitan ini sehingga sehingga kita sudah membentuk demikian. Nah, BK3S ini memang nanti pada rekan kita di seluruh provinsi di Indonesia ini pernah terhalang ya. BK3S ini dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 2009 tentang kesejahteraan sosial. Ini menjadi tanda tanya BK3S karena kita adalah di daerah bahwa sebagian besar pengurus LKKS itu atau BK3S itu sudah dimandatkan ex officio istri pejabat daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, di sini dengan itu pada waktu itu kita tidak ada tertera atau tercantum bahwa lembaga kita BK3S pada Undang-Undang Nomor 11 2009. Nah, oleh karena itulah jelas dalam hal ini untuk memfasilitasi untuk menjadikan bahwa LKKS ini menjadi limited, bahwa ada dasar pembentukannya, maka kami mengadakan musda itu pada tahun 2014. Jadi BK3S itu nomenklaturnya menjadi LKKS, ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Nah, ini baru dari pemerintah daerah karena istri gubernur jadi ketuanya, bahwa ini tidak lagi mempertanyakan keberadaan daripada LKS itu sendiri. Jadi dasar hukumnya ada. Yang jelas dasar hukum kita adalah Undang-Undang Nomor 11 2009. Terus lanjut Bu. Iya, nggak usah ini kita lanjut. Lanjut yang slide yang lain. Mungkin nanti akan paparkan. Nah, ini memang kami memiliki visi, harus menyelesaikan visi misi itu adalah daerah. Kita harus menyelesaikan terwujudnya sejahtera sosial masyarakat Nusa Tenggara Barat gemilang. Nah, ini beberapa misi yang kita lakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 bahwa melakukan koordinasi dan membina organisasi lembaga sosial. Nah, itu mengembangkan pelayanan dan jaminan kesejahteraan sosial. Ketiga, menyelenggarakan komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesehatan sosial. Ini melakukan advokasi sosial dan anggaran untuk organisasi sosial. Nah, berperan dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, mengembangkan jaringan kerjasama bidang kesejahteraan sosial. Nah, ini misi yang kami tetapkan dalam rangka kita bagaimana peran LKKS di daerah. Lanjut, Bu. Lanjut. Ya. Nah, kenapa saya katakan demikian ya? Yang tadi, coba dulu kita dasar hukum kita dulu. Nah, tadi karena Jawa Barat sudah menyinggung bagaimana legitimasi, kita ini adalah sebuah organisasi sosial. Nah, memang di sini Undang-Undang Nomor 11 2019 itu di dalam pasal 43 menyebutkan LKKS mempunyai tugas jelas dalam hal undang-undang itu. Sehingga inilah peran daripada LKKS diakui keberadaan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Nah, dalam kaitan ini, inilah yang kami katakan tadi mengalokasi anggaran. Kami bertolak pada pasal 27 menyebutkan bahwa tanggung jawab pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesehatan sosial meliputi antara lain, nah ini mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial
melalui anggaran pendapatan daerah. Nah, ini yang jadi pedoman kami, menjadi dasar untuk berpijak melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di daerah. Lanjut, Bu. Nah, lanjut, kita tidak usah ini kalau fungsi kita. Sekarang saya ingin menjelaskan teknis saja apa yang sudah diperbuat oleh LKKS. Jadi ini menjadi menjadi harapan kita, nanti mungkin ada hal-hal yang sama, mungkin ada hal yang nanti akan bisa diberikan masukan. Lanjut, Bu, berdasarkan ya implementasi. Ya, slide yang selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, beberapa kegiatan ya yang kami laksanakan. Jadi menunjukkan apa yang menjadi komitmen kita dengan pemerintah daerah, dengan organisasi sosial yang ada baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa. Mohon maaf tadi kami lupakan bahwa NTB itu terdiri dari 2 pulau besar ya, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Nah, ini Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terdiri 10 kabupaten kota yang memiliki penduduk jauh lebih besar dari Jawa Barat. Kami di NTB kurang lebih 5,3 juta penduduk NTB. Nah, ini kami koordinasi dari sekian kabupaten, 10 kabupaten kota itu adalah, nah ini kami mencoba pertama kali sebagai awal kegiatan dari periode kepengurusan yang kami lakukan pada saat itu, periode kepengurusan 2019, periode 2023. Nah, ini Bu Menteri kemarin yang sudah kami katakan, sekarang NTB dalam situasi transisi ya. Karena ini setelah kita melakukan, baru kali ini kita mengetahui adanya pilkada serentak. Nah, ini yang menjadikan kami juga kebingungan kemarin. Nah, tapi beberapa pendapat dari DNKS kami koordinasi dan daerah. Nah, silahkan dulu yang berjalan pengurusan ini, kita menunggu pilkada gubernur definitif. Ini baru kita melakukan musda. Nah, ini izin Bu dari DNKS yang kami perbuat. Pertama, kami melakukan, karena ini kami mengingat ya untuk menyusun program, tentu kami awali dari kita melakukan sebuah FGD ya, tentang pemetaan dan penyusunan database PMKS atau PPKS, yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dan PSKS yang kita mengetahui dulu, kita akan susun bersama sampai sejauh mana berapa pemerasan sosial yang ada di kita di NTB. Nah, ini kami lakukan peserta 35 orang ini yang dari LKKS, unsur LKKS itu sendiri, KKS provinsi, kabupaten kota, dinas sosial, ini yang kami ajak, kami lakukan pertemuan melalui FPD itu. Nah, ternyata dengan pertemuan itu kita menghasilkan data PMKS atau PPKS yang ada di NTB kurang lebih 576.465 PMKS. Ini yang terdata ya dari 20 jenis PMKS. Nah, demikian pula terdata jumlah 227 LKSA, terutama yang mengelola panti asuhan. Ini dengan sasaran binaan kurang lebih 11.350. Ini yang ada di Nusa Tenggara Barat. Demikian pula LKS yang ada di Nusa Tenggara Barat sampai saat ini kurang lebih 800 LKS dan 737.463 PMKS. Ini menurut data Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, dari sinilah kami berangkat untuk bagaimana sepak terjang atau program-program yang akan kami lakukan, yang mana menjadi program prioritas yang akan kita lakukan di dalam kegiatan-kegiatan LKKS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang kedua, kami mengadakan bimbingan manajemen perencanaan organisasi terakreditasi. Nah, ini kenapa ini penting sekali bagi LKS-LKSA kita, karena selama ini mengelola organisasi masih ala tradisi gitu ya, tradisional. Nah, inilah kita ajak, jadi kita mengundang LKSA yang memiliki yang belum memiliki sebagai akreditasi. Nah, ini kami melakukan pertemuan ya, melakukan bimbingan manajemen. Ini kita lakukan dengan 30 LKSA untuk bisa nanti jika nanti melakukan adanya akreditasi untuk mendapatkan sertifikat
nanti ini kami bimbing ya selama 3 hari ya kita lakukan selama itu. Nah hasilnya jadi memudahkan akreditasi dan memiliki nanti sertifikasi. Alhamdulillah setelah itu kita buat apa namanya dari 30 orang, dari 30 LKS itu kita lakukan, ini kita bisa menghasilkan 20 ikut akreditasi itu lulus, jadi mendapatkan sertifikat. Ini dengan itu. Lanjut, jadi ini ya memang semua punya kendala di sini ya, kendala dari hal yang kita lakukan memang karena sumber daya manusianya sendiri, sumber alam yang belum optimal dilakukan oleh teman-teman kita di LKS di kabupaten kota. Nah, ini pelatihan pengembangan ya, prinsip-prinsip dasar pekerjaan sosial bagi pilar-pilar sosial kabupaten kota. Nah, ini kami coba dalam rangka ini. Nah, bagaimana hal ini kami melihat karena banyak pekerja organisasi sosial dari kita sendiri dari LKKS kabupaten provinsi banyak yang belum memahami tentang bagaimana tugas pokok dan atau bagaimana peran sebagai pekerja sosial. Nah, ini kami berikan pelatihan pengenalan, ini pengenalan dasar-dasar prinsip pekerjaan sosial agar ini bisa nanti terlaksana sehingga dalam memberikan pelayanan tidak lagi mengalami hambatan. Demikian pula juga dalam mengelola organisasi, maka dia akan bisa terlaksana. Berikut kami lanjut dengan bimbingan keterampilan kelompok UEP, ya, usaha ekonomi produktif. Kelewatan, ulang yang di atas. Ya, kami melakukan bimbingan keterampilan ya, kelompok usaha ekonomi produktif LKS, LKSA dan disabilitas kabupaten kota. Ini 2 kali kami sudah mengadakan, itu pesertanya 60 LKS, LKSA. Kenapa ini? Kita salah satu untuk mendorong, untuk membantu LKS, LKSA yang ada di tingkat desa. Nah, ini kami mengadakan bimbingan keterampilan kelompok UEP. Nah, dalam kaitan ini karena kita melihat LKS yang ada di tingkat desa ini banyak sebenarnya memiliki potensi alam, potensi lingkungannya dia banyak. Jadi kita pada waktu itu kita melakukan semacam usaha-usaha yang bisa melakukan usaha-usaha yang bisa nanti membantu pendapatan daripada LKS itu sendiri. Nah, ini kami adakan bahwa itu dalam rangka bagaimana membudidayakan ya, budidaya hidroponik. Nah, ini kami praktikan. Nah, kebetulan ada salah satu LKSA yang berhasil dalam rangka memberikan suatu usaha tentang budidaya hidroponik. Nah, ini langsung dipraktik dalam hal ini. Alhamdulillah sekarang dengan kita lakukan itu banyak yang melakukan praktik-praktik kerja baik itu untuk menambah hasil usaha daripada LKS yang ada di tingkat desa. Praktik cara membuat bubuk teh dari daun kelor. Nah, dari daun kelor ini kan banyak sekali manfaatnya. Ternyata gampang sekali sebenarnya daun kelor ini. Nah, kebetulan ini LKS ini memiliki lahan yang besar, tidak hanya lahannya kecil, tapi bisa juga tempat yang kecil. Nah, ini kita kerjasama dengan PT Morido Pidong. Nah, kebetulan ini direkturnya, perusahaan ini adalah perusahaan lokal yang sudah berhasil membuat teh dari kelor itu sendiri. Karena banyak khasiatnya, banyak manfaatnya untuk pengobatan dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, ternyata ini kita kerjasama dengan PT Morido Pidong ini bahwa beberapa LKS yang memiliki lahan, ada yang 1 hektar, ada yang 2 hektar tanahnya, tinggal dia tanam pohon kelor itu. Nah, kita nanti menjualnya kembali kepada perusahaan itu sendiri. Dan ini siap dia menampung. Kebetulan mereka adalah kita jadikan narasumber untuk memberikan bimbingan keterampilan kelompok usaha ekonomi produktif bagi LKS kita. Nah, demikian pula juga kita bangun dalam hal itu selain daripada hidroponik dan daun kelor ini dikembangkan, kita juga memberikan adalah bimbingan usaha tentang perikanan, peternakan, perkiosan dan lain sebagainya bagi LKSA yang ada di daerah. Lanjut yang selanjutnya, naik lagi.
Demikian pula itu pemberian bantuan stimulan modal usaha ekonomi produktif. Nah, ini Bapak dan Ibu kami hormati, karena kami sudah 2 kali juga melakukan bimbingan keterampilan ya bagi LKSA ini. Nah, ini kembali kami monitoring mana kira-kira LKSA yang masih tersendat ya, yang memiliki usaha-usaha yang bisa dikembangkan, yang memiliki induk usaha. Nah, ini kami contoh memberikan modal ya, modal suntikan, stimulan untuk dikembangkan. Nah, ini tidak banyak Bapak dan Ibu semuanya, dari 60 peserta itu, dari 60 LKS itu hanya dapat kami berikan suntikan 15 LKS SLKSA yang ada di desa atau di daerah. Ini kami berikan suntikan untuk stimulan 5 juta per LKS untuk dikembangkan dalam usaha-usaha ekonomi produktif. Berikut ini yang sangat menarik sekali ini Bu. Jadi seminar berwirausaha digital marketing bagi generasi milenial. Nah, ini siapa nih yang kami latih ini, bimbing melalui usaha-usaha produktif ini secara digital marketing. Nah, ini generasi milenial itu adalah binaan LKS, LKSA yang sudah tamat SMA. Nah, ini kami bimbing, berikan. Dan ini dalam bimbingan ini kami juga mendatangkan narasumbernya, pembicaranya, generasi muda, generasi milenial yang sukses, pengusaha sukses, anak muda yang sukses. Nah, ini kami berikan, dialah menjadi narasumbernya. Kami hanya memfasilitasi dari dari anak-anak kita, anak-anak yang sudah tamat SMA, binaan daripada LKSA itu sendiri. Nah, alhamdulillah ternyata itu sangat bermanfaat dan berminat. Semua membuat usaha. Seperti sekarang ini sedang laris-larisnya usaha, yaitu adalah kafe kopi ya. Kopi itu kan kegemarannya daripada anak-anak muda. Anak-anak muda yang ada di tingkat di mana-mana sekarang itu kegemaran. Nah, ternyata itu menjadi salah satu juga usaha untuk membuat jualan kopi lewat online dan sebagainya. Ini yang sekarang menarik kita lakukan. Demikian pula, nah kami dari seminar ini sekarang kami sudah membentuk lembaganya, dia berkelompok. Ini ada 15 LKSA ya, binaannya kami bina. Jadi 15 kelompok dalam hal untuk mewujudkan generasi muda ini bisa dia menciptakan lapangan pekerjaan, dia bisa untuk berusaha meningkatkan setelah dia tamat SMA. Berikut yang ketujuh. Ini penguatan kapasitas LKS. Ulangi. Turun ya. Ini penguatan kapasitas LKS bermitra dengan sinergi dengan dunia usaha. Nah, ini setiap tahun kami lakukan. Penguatan kapasitas LKS ini bersinergi kita dengan dunia usaha untuk mencarikan semacam orang tua dan dia sebagai pendamping gitu ya, pendamping kesediaan dunia usaha untuk menjadi mitra sebagai memberi permodalan, promosi dan pemasaran hasil. Nah, ini kami ajak pada dunia usaha dengan adanya LKS yang memiliki usaha-usaha ekonomi produktif. Nah, ini kami ajak dia untuk bersinergi bersama dia, jadi untuk membangun. Ya, kita menjadikan juga sebagai bapak angkat dalam rangka mendampingi LKS yang memiliki usaha-usaha ekonomi produktif. Nah, ini terdiri dari itu dunia usaha, ada Basnas, ada UPD, ada mitra sebagai dari dunia usaha perbankan. Ini ternyata juga dengan demikian kita melakukan penguatan itu, ternyata dunia usaha itu sangat berminat, sangat merespon dan mendukung usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh LKS kita. Nah, ini salah satu untuk memfasilitasi LKS kita untuk memiliki modal usaha, untuk memiliki hasil pendapatan, menghidupkan organisasinya, untuk memberikan layanan kepada anak asuhnya di tingkat panti asuhan. Nah, itu Bapak dan Ibu yang kami hormati. Berikut yang selanjutnya. Ini kegiatan Bulan Peduli Sosial LKKS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu yang kami hormati,
Ini Bulan Peduli Sosial ini adalah salah satu program unggulan. Bahkan ini sudah berjalan 20 tahun. Yang salah satu Bulan Peduli Sosial itu bertujuan untuk memfasilitasi para donatur, para penyumbang ya, dalam rangka untuk memfasilitasi itu memudahkan pengumpulannya dan menyalurkan tepat dengan sasaran. Dan Bulan Peduli Sosial ini kami lakukan dengan mengambil momentum pada bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini seluruh elemen masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya gemar memberikan dukungan sumbangan. Nah, dari kami melakukan Bulan Peduli Sosial ini selama 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, respon sudah sekian tahun kami melaksanakan, bahkan kami bisa mengumpulkan bantuan baik itu berupa uang maupun sembako, paket sembako, sehingga sampai kita jadikan paket sembako antara 4.000, 3.000, 4.000 sampai 5.000 paket sembako. Nah, tahun baru kemarin ini kita sampai mengumpulkan 5.000 paket sembako. Nah, ini yang kita salurkan kepada terutama kerjasama dengan LKKS Kabupaten, dan kita mengundang juga LKS yang ada di tingkat desa. Nah, ini kita salurkan kepada kemarin itu tahun 2023 itu 5.000 paket kepada 5.000 anak yatim dan duafa serta disabilitas ini yang kita santuni di dalam bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Maksud juga tujuan itu adalah untuk mengurangi beban ya, karena pada saat bulan puasa biasanya tradisi kita itu hadapi bulan puasa itu banyak pengeluaran, banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kita ini masyarakat yang kurang mampu. Nah, dalam hal ini itulah tujuan kita memberikan bantuan sumbangan berupa paket sembako di masyarakat. Itu kita ternyata ini sangat direspon. Ini menjadi salah satu Bapak dan Ibu yang kami hormati, setiap tahun kita lakukan itu. Nah, terakhir kemarin kita sudah sampai 5.000 paket sembako. Dan ini juga menjadi idola dan menjadi harapan besar daripada masyarakat kita yang ada di desa, terutama bagi LKSA ini, karena menyantuni anak-anaknya dalam memberikan pelayanan masih juga banyak kekurangan untuk memberikan makan untuk hidup di pantinya. Nah, ini yang kami dukung dan merangka untuk memberikan semacam dukungan untuk meringankan beban yang biasanya akan dilakukan oleh LKS itu sendiri. Lanjut. Ini selanjutnya ada kegiatan pendukung. Memang kami dalam rangka membina LKS ini mengadakan pembinaan ya. Selalu kami turun di 10 kabupaten. Jadi tidak saja kami memanggil untuk memberikan pelatihan, pembinaan, kami langsung turun ke LKS yang ada di wilayah kerja kami di Pulau Lombok terutama. Nah, demikian pula kami juga pertama mengadakan kegiatan Jumpa Bang Zul dengan 300 pilar-pilar sosial. Kenapa kami lakukan ini? Disinilah kami melihat adalah menyelenggarakan sosialisasi ini sebagai sosialisasi untuk memperkenalkan keberadaan LKKS yang ada di daerah. Jadi dengan demikian maka LKKS itu dikenal, mengetahui keberadaannya, apa tugasnya, apa yang perannya di tengah masyarakat. Nah, itulah kami sosialisasikan dalam rangka jumpa gubernur dengan instansi dan pilar-pilar sosial lainnya di Bapak dan Ibu kami hormati. Nah, ini demikian pula kami selalu memperhatikan setiap kondisi terjadinya bencana alam di NTB ini, sering terutama gempa bumi. NTB selalu terkenal ya dengan gempa bumi itu. Nah, ini kami juga memperhatikan. Nah, kami juga mengadakan kerjasama dengan pensiunan BPN Jakarta untuk melakukan rehabilitasi gedung panti asuhan yang runtuh, dan demikian juga untuk kami berikan biaya hidup untuk permakanan di panti itu sendiri. Nah, ini yang sangat kemarin itu dalam rangka pencegahan COVID-19 pada tahun 2021 kami mencoba, karena semuanya dalam hal ini 2021 bagaimana untuk percepatan
pencapaian ya capai 75% vaksinasi. Nah ini kami bergerak LKKS Provinsi kerjasama dengan LKKS Kabupaten. Di sana kami bekerja sama dengan pondok pesantren, kami bekerja sama dengan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di tingkat kabupaten. Nah, jadi bisa kami melaksanakan selama 1 minggu itu bisa divaksinasi 1.200 orang para santri dan masyarakat. Nah, inilah yang kami lakukan di BKTS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Dan selanjutnya naik. Iya. Nah, sudah saya program kerja sudah saya tampilkan tadi itu. Sama, lanjut. Terus tidak ada lagi mungkin. Lanjut. Lanjut. Iya. Nah, sudah program itu koordinasi. Lanjut. Iya. Sekian dan terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai perbandingan aja kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh LKKS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami tidak berbicara masalah permasalahan baik itu tentang DNKS dan BKTS yang kita lakukan. Ya, sekarang ini adalah teknis. Bagaimana sih betul apa sih perannya LKKS itu? Sesuai katanya Bu Moderator baru. Nah, kita tindak lanjuti itu kan. Apa sih peran kita LKKS? Jadi kita tidak berbicara ya satu kenapa begini kenapa ini. Nah, kami itu yang kami lakukan dengan Ketua Umum kami Ibu Hajah Niken Santari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sahan yang telah menyampaikan berbagai implementasi dari fungsi, tugas, dan peranan dari LKKS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, Bapak Ibu tadi cukup mencermati kelahiran LKKS di NTB pada 2 Desember 85, kemudian menyesuaikan dengan Undang-Undang 9 tahun 2009, maaf, pada tahun 2014 ya Pak ya. Sehingga memudahkan untuk pengakuan atau aktualisasi dari LKKS sesuai regulasi yang ada di wilayah NKRI ini. Ini menjadi menarik nanti kalau kita padukan dengan tadi Pak Agus Halide dari Jawa Barat. Profesor Haryono sudah berada di tengah-tengah kita. Terima kasih sekali lagi Pak Sahan. Kita tepuk tangan mungkin ya buat Pak Sahan. Sama-sama Bu. Terus Profesor Haryono. Sedang menyiapkan untuk kehadiran beliau secara baik ya, karena Mas Fajar ada di lantai atas, jadi Pak Prof berada di lantai bawah, sedang turun ke bawah dulu. Namun demikian kami mengundang Pak Agus Halide untuk kita sama-sama berdiskusi sebelum kita memberikan ruang kepada Pak Prof untuk menanggapi kedua narasumber kita pada siang hari ini ya. Mas Fajar, mohon informasinya ya, jika Bapak sudah ready untuk memberikan tanggapannya. Mas Fajar? Kepada Bapak Ibu peserta, silakan untuk raise hand nanti untuk disampaikan kepada siapa, apakah kepada Pak Sahan atau kepada Pak Agus Halide. Kalau tidak dapat memanfaatkan Q&A, bisa di room chat yang ada di fasilitas di Zoom ini ya. Mas Fajar, halo. Siap, Bu. Sudah oke, Bapak? Siap. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum, Prof. Bisa di Assalamualaikum. Mas Fajar bisa dipin, Bapak? Izin? Boleh dari Ibu, Bu. Saya di bawah. Oh, baik, baik. Sebentar. Bapak pakai akun yang mana ya? Oh, akun Bapak langsung ya. Sebentar. Sebentar, ini soalnya baik. Ini
Assalamualaikum, Prof. Haryono. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Prof. Ini Saya laporkan sekilas karena Bapak TV tadi ya. telat ya. Maksudnya Pak Agus Salide dari Jawa Barat tadi menyampaikan beberapa hal yang cukup menarik, Pak. Beliau baru saja menjadi ketua umum di LKKS Jawa Barat dan disupport oleh Ibu Teti Kadi dan teman-teman. Jadi beliau tadi ingin ada semacam kejelasan sebetulnya posisi tawar atau apa ya tugas dan fungsi LKKS Jawa Barat di LKKS di Indonesia ini berdasarkan regulasi yang berlaku. Dan sebagai contoh, beliau tadi menyampaikan bahwa Karang Taruna itu di Jawa Barat mendapatkan dana hibah 4 miliar per tahun. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain seperti itu sih kurang lebih, Pak. Sehingga berharap ada satu dinamika dan hubungan yang cukup harmonis antara DNIKS di level pusat dengan stakeholdernya, kemudian LKKS di Jawa Barat juga dengan stakeholdernya, dan tentu di LKKS lain, provinsi lain. Kalau yang barusan nampaknya Bapak sudah mengikuti ya Pak ya, Prof. Yang terakhir dari Pak Sahan, jadi tidak perlu saya sampaikan lagi. Beliau menyampaikan implementasi dari kepengurusan periode yang sekarang ini. Silakan mohon ditanggapi oleh Prof beberapa menit mendatang. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus wabarakatuh. suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Jawa Barat dengan adanya kesertaan dari para generasi muda, saya kira LKKS Jawa Barat bisa menyalurkan kegiatan-kegiatan dari generasi muda itu dengan kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok lansia maupun kelompok-kelompok muda, misalnya pramuka dan sebagainya, sehingga kegiatan mereka bisa diarahkan pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan sosial kemasyarakatan itu tidak saja menjadi moto kita, tetapi menjadi kegiatan yang peduli terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Dan dengan sendirinya tentu kegiatan tidak bisa di seluruh Jawa Barat, tetapi kegiatan yang ada di kabupaten-kabupaten yang maju itu ditonjolkan ke permukaan, dan kalau mungkin nanti kita tampung dengan Bu Retri kegiatan-kegiatan nasional sehingga memberi inspirasi kepada daerah-daerah yang belum melakukan kegiatan. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan kegiatan serentak di semua kabupaten. Jadi kabupaten-kabupaten yang maju itu kita jadikan contoh, kita jadikan model untuk ditiru oleh kabupaten-kabupaten yang ingin maju. Nah, itu untuk Jawa Barat. Sedangkan untuk NTB, saya lihat tadi kegiatan pada saat COVID-19 sudah sangat intensif, sehingga kegiatan-kegiatan lebih ditujukan kepada peristiwa-peristiwa yang sifatnya akut seperti COVID-19. NTB itu adalah satu kesempatan yang baik sekali karena NTB itu tingkat keadaan masyarakatnya sangat rawan. Yang pertama kegiatan misalnya kawin muda, yang kedua kegiatan hamil, dan kegiatan kegiatan stunting. Ya, kegiatan-kegiatan kawin muda dan stunting itu lebih berbahaya pada keluarga-keluarga yang miskin. Dan dengan sendirinya kegiatan lebih dikonsentrasikan kepada keluarga-keluarga prasejahtera maupun sejahtera satu. Kita berikan kesempatan kepada mereka untuk memahami masalah-masalah gizi, kebun bergizi, maupun bagaimana masukan gizi untuk pengantin muda maupun keluarga-keluarga muda. Lebih lanjut lagi, keluarga-keluarga yang mempunyai anak balita maupun keluarga-keluarga yang baru menikah.
karena keluarga-keluarga yang baru menikah akan segera hamil dan kehamilan itu perlu masukan gizi yang kuat agar supaya tidak terjadi kelahiran yang melahirkan bayi di bawah berat badan kurang dari 3 kilogram atau katakanlah menjadi stunting. Kemudian ibu-ibu muda yang mempunyai anak balita harus dituntun begitu rupa sehingga masukan gizi untuk anak-anak balita itu tetap tinggi, dan selanjutnya begitu mereka itu sudah menginjak usia 3 tahun segera digabungkan pada pembinaan anak usia dini. Pembinaan anak usia dini ini dilanjutkan dengan pembinaan anak untuk katakanlah masuk dalam PAUD. Jadi pengantin-pengantin muda harus bergaul dengan penduduk lansia untuk mengantarkan anak-anak balitanya pergi ke PAUD, sedangkan anak-anak pengantin baru yang usianya baru mempunyai balita bisa suami istri bekerja, sehingga dengan sendirinya masukan gizi untuk anak-anaknya bisa terjamin karena orang tuanya laki perempuan bekerja. Jangan sampai laki perempuan membuat istrinya itu tinggal di rumah, tapi istrinya tetap bekerja dan menghasilkan uang untuk makanan yang lebih bergizi untuk anak-anak balitanya. Pada saat itulah kemudian kita melihat bahwa anak balitanya tumbuh dengan baik dan rajin mendatangi puskesmas atau pos-pos pemberdayaan keluarga. Anaknya ditimbang dan apabila tidak naik berat badannya harus menjadi perhatian khusus dari orang tuanya maupun dari masyarakatnya untuk dikasih makanan yang bergizi atau makanan tambahan. Kalau nanti kabinet baru sudah tersusun, ada program makan gratis, dan makan gratis itu harus diusahakan makan gratis yang bergizi. Kemudian juga harus pengantin-pengantin baru itu diajari membuat kebun bergizi di halaman rumahnya, sehingga masukan gizi tidak harus beli, tapi bisa dipetik dari halaman rumahnya. Demikian selanjutnya, kemudian para lansia ikut serta menangani anak balita, bukan dengan petunjuk petunjuk lansianya, tapi lansia yang mengantar anak balita ke tempat PAUD, sehingga lansianya ikut beramai-ramai menyanyi bersama anak balita di PAUD-nya. Saya kira itu tadi yang untuk NTB sudah mulai dengan kegiatan-kegiatan yang menangani secara khusus kasus-kasus kasus-kasus yang melanda kita semua, yaitu kasus dengan penanganan bersama. Dan lebih lanjut lagi, kasus-kasus penanganan bersama ini ditujukan kepada keluarga, sehingga proses pendekatan keluarga itu menjadi sangat intensif dan jangan lepas dari keluarga, dan dikerahkan keluarga-keluarga lain untuk membantu keluarga prasejahtera atau keluarga miskin agar bisa lepas dari kemiskinan dan menangani anak balitanya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lambat menghidupkan. Terima kasih Prof. Haryono, masukan yang luar biasa buat kita semua sebagai generasi muda yang terus diharapkan berkiprah ya, Pak Agus, Pak Sahan ya. Paling tidak bukan muda-muda amat, paling tidak lebih muda dari beliau. Lebih muda dari Prof. Haryono. Karena masih banyak yang lebih muda dari kita. Baik, Ibu Bapak sekalian, dengan selesainya dua pembicara dan penanggap dari Prof. Haryono, kami berikan ruang yang seluas-luasnya
paling telat pukul 11 ya kita sudahi, tergantung perkembangan diskusi kita. Silakan Bapak Ibu yang akan menyampaikan apapun, bisa komentar, pertanyaan, klarifikasi, konfirmasi. Selamat bergabung Mas Hendra DFM. Baru menyapa ini. Ibu Bapak Ya, sekalian, kita selalu di Mas Hendra dari DFM selalu membersamai kita. Silakan saya hello dulu. Saya berikan ruang dulu kepada Mas Hendra nih. baik. Sebelum kita tanya jawab Mas Hendra, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Tetri dan juga semuanya, terutama untuk Profesor Haryono Suyono. Saya udah lama nggak ketemu langsung ya. Kita ketemunya di by Zoom untuk hari ini ya Bu ya. Ya, Iya, Radio DFM selalu mendukung, terutama live show-nya untuk kali ini ya di Zoom bersama DNIKS Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial melalui webinar nasional. Saya kangen bersama Prof ya, berdampingan seperti biasa kalau di studio Bu Tetri. baik, baik. Tapi Baik, saya menyikapi semuanya tadi yang disampaikan Prof gitu luar biasa. Berarti kita ini memang intensif untuk keluarga produktif ya Bu Tetri ya. insya Iya. Allah. Lansia, kaula mudanya, terutama semuanya. Nah, tadi yang disampaikan Prof, bagus sekali tuh ibu-ibu muda yang produktivitas, yang nganterin anaknya ke PAUD, semuanya. Sungguh luar biasa. Dan pastinya luar biasa juga nanti dari para narasumber yang tergabung di webinar kali ini ya Bu Tetri Siap. ya. Demikian share Oke, hello saya untuk semuanya. Makasih juga terima Mas Fajar kasih. ya. Silakan Baik, dilanjut Bu terima Tetri. kasih Mas Hendra. Baik, Ibu Bapak sekalian, silakan untuk menyampaikan komentar, pertanyaan, konfirmasi, klarifikasi, masukan, atau bahkan ada usulan untuk menjadi Ketua Umum DNIKS untuk disampaikan di forum ini, silakan. Monggo. Kita berbagi ya, kita berbagi. Saya mengundang dulu Mas Fajar, tolong dipin dua narasumber kita. Untuk memancing terlebih dahulu boleh datang dari moderator mungkin ya, lebih kepada diskusi lebih lanjut. Pak Sahan dan Pak Agus, mungkin ada pembelajaran. Pak Sahan belum di spotlight ya. Mungkin bisa bisa disampaikan pertama dari Pak Sahan mungkin ya. Pak Sahan yang sudah implementasi tadi diantaranya adalah mengadakan kegiatan pendampingan ya. Kalau saya melihatnya pendampingan atau latihan tadi pada slide nomor sekian lah ya. eh, tentang digital marketing bagi milenial, kemudian juga bahkan ada stimulan. Tadi maaf saya buka ini dulu. Ada stimulan modal usaha ekonomis produktif bagi LKS CNTB. Boleh diceritakan Pak Sahan, bagaimana itu mekanismenya untuk kita apa ya? Untuk kita kalau istilah Pak Sahan masih bersama kita kah? Masih, Pak, masih. Baru baru ke belakang Ibu ya. oh Maaf, Bu. maaf maaf. Videonya Nah, di onin Pak. oh ya, videonya mohon Masih. di-on-kan Pak supaya bisa di-pin. Ya. Lagi ke belakang baru. Nggak apa-apa Ya, Pak. bagaimana? Ya, tadi ada hal yang menarik yang ini memancing saja dulu Pak, memancing diskusi lebih lanjut dengan para peserta. Yang hari ini ada Ya. 70 peserta paling tidak bersama kita. Tadi Bapak menyampaikan ada pelatihan digital marketing, kemudian ada pemberian usaha ekonomis produktif. Bagaimana itu Pak mekanismenya? Ya Pak Agus ya, kita 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 mungkin mengambil praktik baik. Nah, kalau istilah bahasa Indonesia praktik lesson learn atau praktik baik dari NTB yang mungkin bisa kita implementasikan di tempat kita masing-masing, termasuk di DNIKS sekalipun gitu ya. Kami terus belajar dari kawan-kawan di daerah. Itu bagaimana Pak mekanismenya bisa bisa terselenggara, kemudian mungkin fundraisingnya seperti apa? Monggo Pak. Ya. Terima kasih Bu Tantri. Pertama tadi kita awali. Itu ada 2 kali angkatan bimbingan pelatihan ya ekonomi produktif bagi LKS LKSA. Nah, itu yang kita hadirkan, ada anak asuhnya, ada pembinanya. Nah, setelah kita lakukan pelatihan itu, nah di sini banyak usul ya, banyak usul dari LKS itu.
banyak usulkan kondisi LKS itu sendiri dan apa yang bisa dia lakukan, apa kegiatan-kegiatan dilakukan di wilayahnya sendiri. Nah, ini banyak usul-usul dari peserta pelatihan itu. Nah, ini yang kami ternyata ini kami catat semua, inventarisir. Nah, setelah itu baru kami turun. Benarkah tidak kegiatan-kegiatan semacam ini? Benarkah ini hambatan-hambatan yang benarkah masalah yang dihadapi oleh LKS itu sendiri? Nah, kami turun dulu, turun semuanya. Nah, ternyata itu setelah kita turun ke lapangan benar adanya kondisi sedemikian itu. Nah, demikian kita mulai menyusun program. Ini programnya tahun lalu kita ngadukan lakukan pelatihan, tahun berikutnya baru kita berikan suntikan itu. Okay. Menarik sekali, Pak. Artinya dengan bahasa lainnya mungkin ikro dulu ya, Kak Agus ya. Ikro dulu. Ikro dulu ya. Dia membaca situasi dan kondisi, baru itu dibawa ke konseptual yang kemudian diimplementasikan ya, Pak ya. Menarik sekali. Itu pembelajaran juga buat kita di pusat ya bagaimana. Berarti ya turun yang paling dekat Jawa Barat nih. Nanti ke Jawa Barat ya Pak Sekjen masih bersama kita nggak nih? Pak Hendra Toko, Pak Hendi. Tadi Pak Ketum berada di tengah-tengah kita loh. Pak Hendi, halo. Masih ada di kita nggak nih? Oke, menarik sekali. Kalbar boleh Bu, Kalbar. Oh, Kalbar boleh, silakan. Dengan senang hati, silakan. Kami undang Kalbar. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Sebenarnya saya ingin main-main ke kantor Denik ini. Kebetulan saya lagi di Jakarta Bu. Oh, Masya Allah. Iya. Ingin banyak belajar hal tentang beberapa program. Tentunya kami juga di Kalbar itu cukup kesulitan juga untuk memahami bahwa di Kalbar ini kan masih namanya Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial. Nah, ini terkait dengan pemahaman itu akhirnya ke anggaran, ke dana hibah gitu loh. Dan itu sangat kecil sekali, sedangkan program kami sangat banyak yang memang perlu direalisasikan gitu loh. Akhirnya dengan perdebatan kemarin dengan Bapeda dan sebagainya, itu cukup membuat kami akhirnya kesulitan membuat program gitu loh. Bahwa kami cuma diartikan oleh mereka itu seakan-akan kami itu cuma sebagai badan koordinasi saja, tidak boleh mengadakan kegiatan. Oh, ini urusan sosial, urusan dinas sosial, urusan perlindungan anak itu urusan dinas perlindungan anak. Akhirnya kami kesulitan Bu. Maka dari itu kami ingin sebenarnya belajar dari teman-teman standarisasi program kita ini sebenarnya seperti apa gitu loh. Karena saya juga pernah ke BK3S DKI Jakarta, itu ketemu Pak Sapa itu, oh ya Pak, kita namakan ini Badan Koordinasi dan Kegiatan. Ada kegiatannya biar kita bisa melaksanakan kegiatan, katanya begitu. Lah sedangkan memang betul katanya Pak Sahan tadi, bahwa kita ini regulasinya atau landasannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009. Itu namanya LK2S gitu loh Pak ya. Terus di Permensos Nomor 184 2011 kalau tidak salah juga suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial. Nah, terus kami di masing-masing provinsi itu masih ada yang BK3S dan sebagainya. Nah, ini kesulitan kami. Akhirnya pertanyaan dari Pemprov kemarin dan teman-teman yang sempat berdebat, apakah BK3S ini atau LK2S ini masuk plat merah seperti PKK ataukah tidak? Nah, itu masalahnya. Ataukah harus dilengkapi dengan masih ada dokumen lain seperti pendirian akte notaris seperti Orsos atau LKSA tadi atau LKS yang lain, atau cukup dasarnya undang-undang? Karena kami kalau kita merunut ke amanah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, sebenarnya kita ini lembaga kita ini memang amanah dari undang-undang sebenarnya, berarti dapat dikatakan plat merah gitu loh. Nah, sedangkan ada suatu kelembagaan, contoh misalnya Komisi Perlindungan Anak Daerah itu loh, itu dapat dana hibah atau dana apalah bantuan lah dari Pemprov itu sampai 600 atau 700 juta. Padahal mereka cuma juga mengkoordinasikan kegiatan atau kebijakan, tidak menangani masalah kasus, gitu loh. Sedangkan kami sekarang ini, mohon Pak saya informasi, Kalbar itu mendapatkan dana hibah itu 200 juta. Itu untuk operasional kantor dengan menutupi kegiatan yang terjadi dari 5 bidang. Nah ini kesulitan, dan saya kaget kemarin teman-teman saat rapat dengan Bapeda dan sebagainya berdebat tentang oh ini bukan urusan BK3S, oh ini bukan urusan ini. Padahal kita ini adalah banyak hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh instansi terkait.
banyak sekali nggak bisa dikerjakan. Anak-anak di jalanan masih banyak, pekerja anak masih banyak. Belum yang manusia silver apa macam-macam itu kita kumpulkan juga kemarin. Dan kebetulan di kami itu selalu membuka ruang, Bu. Di tempat kami itu, di kantor kami itu tiap hari penuh dengan teman-teman dari disabilitas gitu loh. Itu memang kami satu bulan itu ketemu 2 kali dengan teman-teman disabilitas. Nanti ke depannya mencoba untuk mengeksplorasi atau apa, mengassessment mereka apa yang mereka butuhkan gitu loh. Misalnya mau bisnis apa, kesiapannya seperti apa. Masalah dana kan bisa dicari kan gitu Pak Agus ya. Masalah dana tapi ternyata susah dicari loh Pak. Kalau di tingkatan instansi ke atas gitu loh. Dan kebetulan kami kemarin juga bersinergi nih untuk tahun 2024 ini mencoba untuk bersinergi dengan Forum CSR Kesos Pak. Forum CSR Kesos kan baru kemarin diperbarui juga dibentuk. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa ini. Gitu. Lah, maksud saya tawaran saya ini menurut Ibu Tati. Nanti di dinding ini juga dipikir apakah kita ini masih nomenklaturnya BK3S atau mau dirubah semua LK2S. Kalau LK2S landasannya jelas, kita tinggal menyebutkan itu loh Pak di pasal sekian. Ini loh Pak di pasal sekian. Anda tidak boleh nolak itu. Ini dasarnya undang-undang loh dibentuk, makanya bisa mukul orang misalnya. Loh, kami juga undang-undang. Ini bisa nangkap orang. Dasarnya kan gitu loh Pak Agus ya. Biasanya dasar-dasar terus yang diberikan. Padahal kan LK2S pun juga dasarnya juga ada, dasar hukumnya. Oleh karena itu, dengan adanya pertemuan ini mungkin program yang dari mana tadi yang dapat 4 miliar itu dana hibah? Karang Taruna. Tadi contoh dari Pak Agus Halide. Jawa Barat, Karang Taruna. Jawa Barat ya. Ya, di unmute dulu mungkin Pak Agus. Mungkin Pak Agus sama Pak Sean nanti bisa share itu dana hibah yang didapatkan berapa sehingga bisa untuk kita bisa fleksibel untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial gitu, baik teknis maupun kegiatan. Dan informasi Bu, mohon kami ini kemarin sudah seakan-akan kami cuma sebagai lembaga koordinasi saja, nggak boleh melakukan apapun gitu. Itu tambah nyempit bagi kami gitu. Berarti nanti mungkin bisa untuk dikoordinasikan dengan beberapa pihak atau dinas sosial atau apa. Sebenarnya seperti apa sih program kita ini? Apakah cukup koordinasi bimbingan teknis atau bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk membantu program pemerintah yang belum bisa dilaksanakan. Itu aja Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Mohon maaf dengan Pak siapa, Bapak nggak menuliskan nama nih. Pak Mahfud Bu. Pak Mahfud saya di bidang advokasi dan kerjasama. Baik. Terima kasih Pak Mahfud LKKS Kalimantan Barat. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab walaupun nanti bisa mewakili pengurus, tapi mari kita diskusikan bersama karena ini isunya menjadi menarik. Tadi sudah saya sampaikan di awal bagaimana Pak Sahan dari NTB implementasi dan sudah menyikapinya dengan merubah nomenklaturnya menjadi LKKS, sementara Jawa Barat saat ini masih BK3S ya Kang Agus? Punten. Sudah LKKS. Sudah LKKS ya, sudah LKKS juga. Nah, berarti sudah sama-sama LKKS. Nah, kemudian follow up-nya seperti apa? Silakan Pak Sahan dulu atau Pak Agus dulu untuk merespon dari Pak Mahfud Kalbar. Silakan Pak Sahan. Pak Sahan dulu. Silakan Pak Sahan. Siap. Ya, terima kasih Pak Mahfud ya. Pak Mahfud. Pak Mahfud dari Kalimantan Barat. Nah, betul apa yang disampaikan tadi Bu Moderator, Bu Tantri. Kami juga sama pengalaman kita dengan Kalbar dan NTB juga demikian. Saya berdebat di Pemda itu luar biasa. Nah, jadi kekalahan kami karena di sana adalah tidak ada namanya LKKS. Adalah BK3S. Tidak ada namanya BK3S. LKKS. Nah, itulah kami merubah nomenklatur itu menjadi LKKS. Setelah baca Undang-Undang Nomor 11 2009, di sana tadi saya sebutkan kan Bu Tantri, di pasal 20 berapa. Nah, di sana sudah wajib hukumnya itu pemerintah daerah. Tidak boleh tidak menganggarkan di Pemda itu. Nah, itu yang kami terapkan. Oleh karena itu bermacam cara pendekatan, bermacam sosialisasi, karena di sana adalah dibutuhkan forum, forum koordinasi. Nah, dari sanalah kita mengambil Pak untuk mengkaitkan dengan adanya anggaran itu. Nah, dalam kaitan itu dengan demikian bahwa pemerintah daerah dan yang lainnya memahami tentang posisi keberadaan LKKS itu.
itu sendiri. Itu sehingga kami mudahkan. Namun dalam hal ini ternyata setiap tahun itu kami mendapatkan juga bantuan. Ya, dana hibah kadang-kadang APBD murni, Bu. Tidak besar. Kalau ukuran Jakarta itu tidak besar. Hanya 250 juta sampai 300. Itu yang kan. Tapi apakah cukup itu? Nah, kami tadi mengatakan selalu mengadakan pertemuan. Pertemuan sinergi dengan dunia usaha. Nah, jadi kami bertemuan dengan dunia usaha itu. Apa yang menjadi program kami libatkan mereka. Jadi kami menyiapkan sesuatu, apa yang perlu kami siapkan, dia nanti juga turut juga menganggarkan di sana. Nah, itu cara kami di NTB sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan itu. Nah, dalam kaitan ini juga tadi terkait juga dengan Pak Prof. Nah, tadi disebutkan masalah lembaga perlindungan anak. Nah, betul itu lembaga perlindungan anak. Sekarang ini juga kebetulan saya ketuanya di NTB. Nah, ini kami selalu berkolaborasi. LPA, baik Karang Taruna, dan itu semuanya kami berkolaborasi dengan LKKS. Dari dalam rangka melakukan kegiatan itu, kami bersama-sama. Nah, kemudian dia. Nah, jadi kita membagi tugas, membagi peran di sana, sehingga kita bisa melakukan kegiatan itu. Nah, oleh karena itulah tadi mengatakan bahwa hebat NTB bisa memberikan stimulan ya 300 minimal 5 juta itu untuk stimulan. Nah, kami itu caranya. Jadi mengatakan demikian kalau khusus dana anggaran dari pemerintah LKKS itu tidak cukup. Nah, kami berbuat dengan yang lain, berkolaborasi dengan yang lain. Nah, itu mungkin Pak Mahfud kalau masalah itu benar, kalau itu sudah dilakukan bahwa perubahan nomenklatur menjadi LKKS karena sekarang ini tidak hanya fungsi kita sebagai koordinasi, tetapi juga fungsi kita langsung teknis kita memberikan pelayanan dengan kata LKKS. Betul, kalau PK3S itu memang para koordinasi, jadi kita tidak bisa direspon oleh pemerintah daerah. Serasa itu Pak Mahfud. Nah, kembali rupanya kepada Pemda atau ke masyarakat setempat untuk pengakuan daripada LKKS itu dengan dasar itu. Itu mungkin Maaf. Silakan. Terima kasih Pak Sahan. Sangat menarik. Artinya perlu strategi juga ya Pak Sahan ya. Bagaimana posisi tawar kita setelah kita ikut atau menyikapi dengan mengikuti regulasi yang ada terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin kata kuncinya dari sana. Bisa demikian kesimpulannya Pak? Halo, suara saya masuk nggak ya? Kedengaran, Pak. Kedengaran, takutnya nggak ada. Ya, artinya yang disampaikan oleh Pak Sahan tadi, bahwa setelah kita mengikuti regulasi yang berlaku, artinya ada satu keinginan penuh dari kita semua, baik yang di pusat, DNIKS menjadi LKKS nasional, kemudian di provinsi menjadi LKKS provinsi, mengikuti regulasi, maka memudahkan untuk koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Begitu ya Pak Sahan ya? Dari sharing Pak Sahan. Benar. Oke, baik, sangat menarik. Artinya, apa namanya? Maaf. Mas Fajar. Bu Retri, Ya, barangkali silakan Pak Reno. Pak Prof, silakan Prof. Pengalaman ETB itu dapat kita tangkap. Yang pertama, yang penting adalah koordinasi untuk kegiatan action. Karena pengalaman negara-negara maju, kegiatan sosial itu dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa memakai dana dari pemerintah. Itu sebagai modal awal untuk menarik dana masyarakat. Seperti di Hong Kong itu, semua kegiatan sosial itu dilakukan oleh swasta. Sedangkan pemerintah memberikan dana sebagai pemancing untuk menarik kegiatan masyarakat sehingga kegiatan untuk penanganan sosial itu sangat mencukupi karena banyak sumbangan-sumbangan yang asalnya dari masyarakat. Swastanya seperti LKKS ini menjadi lebih fleksibel karena menarik dana dari masyarakat. Sedangkan kalau pemerintah menarik dana masyarakat itu kan melalui pajak. Nah, ini kita tidak menarik pajak, tapi menarik sumbangan. Dan sumbangannya dilakukan melalui modal awal yang datang dari pemerintah.
Jadi NTB itu sangat bagus kegiatannya karena kegiatan dari pemerintah itu tidak hanya itu saja, tapi ditambah dana-dana yang asalnya dari masyarakat, sehingga kegiatannya menjadi lebih luas dan cakupannya tidak lepas dari cakupan yang ditargetkan oleh pemerintah, sehingga LKKS tidak menjadi pesaing dari dinas sosial yang ada di daerah, dan lama-lama dinas sosial kegiatannya menyatu dengan kegiatan LKKS. Jadi dinas sosial menjadi semacam pengawas atau supervisor atau pendamping dari kegiatan-kegiatan masyarakat secara luas dan bisa sampai masuk ke desa-desa dengan lebih rapi karena tenaga-tenaganya tidak perlu harus jadi pegawai negeri, tapi cukup menjadi relawan dari kegiatan LKKS. Oke, menarik Prof. Artinya diperlukan kemandirian ya Prof ya dari LKKS provinsi. Nah ini menjadi menarik. Mungkin Pak Agus tadi sempat menyampaikan ada rencana terkait lansia yang sudah punya program cukup banyak, tinggal implementasi. Mungkin bisa sharing Pak Agus terkait hal ini? Event itu dalam bentuk perencanaan. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Sekjen. Sedikit menarik tadi apa ya, saya jadi catat persis apa yang disampaikan oleh guru kita bersama, Prof. Haryono. Jadi betul memang harus ada pembagian tugas yang jelas. Karena itulah tadi kenapa saya mengangkat persoalan regulasi. Dalam pengalaman saya, organisasi-organisasi yang punya payung hukum setingkat undang-undang seperti apa namanya Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia, MUI atau apa KNPI termasuk Pramuka itu otomatis ada kewajiban seperti yang ada di pasal berapa tadi 27 ya di Undang-Undang nomor Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 itu bahwa ada kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitasi. Sementara yang menarik dan itu saya pikir bisa jadi pegangan kita, pedoman kita kalau Prof. Haryono tadi menyampaikan bahwa kan tidak perlu banyak juga pegawai negeri yang kemudian mengurusi hal-hal teknis. Kerjasamakanlah dengan swasta. Dalam hal ini sebenarnya kan sudah ada mitra strategis. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya berharap bahwa pemerintah itu kemudian melaksanakan amanat undang-undang itu. Itu tadi yang sebenarnya pokok persoalan yang saya sampaikan. DNIKS itu jangan kemudian jadi seperti kata Prof. Haryono, bukan pesaing dari Kementerian Sosial. Dia mitra strategis. Yang persoalannya ini kan kalau sudah bicara orientasi, kalau sudah proyek oriented itu istilahnya, proyek oriented ya memang sulit ya. Mungkin teman-teman kita akan di pemerintahan, mohon maaf ini akan melihatnya bahwa ini ada semacam pesaing. Kan harusnya seperti yang diarahkan dari Pak Prof. Haryono dan contoh misalnya di Hong Kong itu kan mesti seperti itu. Kita berbagi tugas lah. Jadi ada semangat reinventing government di mana peran-peran kita apalagi sudah kemudian itu ada payung hukumnya, ada apa adanya aturan yang mengatur bahwa di mana peran DNIKS di tingkat nasional, LKKS di provinsi, di kabupaten kota, dan karena itu juga tadi saya sudah minta, kenapa tidak? Kira-kira begitu usulan saya, kenapa tidak dibuat hierarkis saja sehingga ada keterkaitan satu sama yang lain, lebih kan mudah mengkoordinasi kan DNIKS menempatkan situ. Tidak seperti sekarang ini kan, kondisinya seperti sendiri-sendiri. Nah karena itu saya berharap bahwa memang Prof. Haryono tadi menyampaikan juga kita bahwa ya harus ada kemandirian dan karena itu Mbak Teti juga sudah siap-siap bahwa karena di sini ada ada CSR terus kemudian ada beberapa organisasi termasuk badan usaha milik daerah yang selalu di dalam rapat koordinasi selalu diundang mereka itu dalam rapat-rapat apa namanya bicara soal masalah-masalah kesejahteraan sosial. Nah, insya Allah nanti kita akan coba juga di samping memang difasilitasi oleh pemerintah, ya kita juga berusaha untuk mandiri bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, terutama para stakeholders pemangku kepentingan masalah itu. Misalnya di kami ada beberapa orang tua penyandang disabilitas yang orang tuanya jadi pengurus. Tentu akan bekerja dengan sepenuh hati karena memang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang memang punya masalah di dalam rumah tangga dan karena itu kami yakin bisa dengan sepenuh hati akan kemudian melakukan tugas-tugas ini dengan baik. Nah, saya pikir arahan dari Prof. Haryono, contoh dari Kalimantan Barat, dan kalau saya gini dalam tanda kutip menggugat ya
mana apa pemerintah, karena itu tugas konstitusional loh ya. Jadi saya suka apa namanya suka guyon Prof dengan mahasiswa saya bilang ini Presiden Indonesia itu kan mestinya bisa di-impeachment itu karena di pasal berapa 29 34 itu bahwa dia belum melaksanakan tugas-tugasnya konstitusionalnya memelihara fakir miskin, mana anak terlantar itu masih ada. Kalau di Kalbar ada yang namanya manusia silver. Ya kan tugas-tugasnya tugas pemerintah itu kan, nah itu masih ada di mana-mana. Dan karena itu lahir ada keberadaan LKKS, harusnya kan bisa dioptimalkan keberadaan kita yang sudah secara apa namanya kelembagaan berada di semua lini, di baik kabupaten kota, provinsi maupun di tingkat pusat. Saya pikir pemberdayaan optimalisasi peran ini mungkin yang paling penting karena negara lah sudah apa namanya memajaki kita. Mohon maaf ini saya suka agak nakal kalau bicara, Prof. Sudah dipajaki kita ini, sudah dikumpulkan itu dan tolonglah di APBN itu dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan untuk seluas-luas itu masyarakat rakyat Indonesia. Kita akan membantu, jadi tidak perlu juga terlalu repot kita harus mesti mengemis. Saya ini agak kesulitan karena tidak mungkin apalagi dapat anggaran yang bisa seperti semacam hibah karena penganggaran di kami ini di Jawa Barat, saya tidak tahu provinsi yang lain itu kan melalui sistem SIPD. Kami harus memajukan usulan itu ke Bapeda kan, dan itu sudah tertutup kemarin di bulan Mei dan kami belum punya legal standing, legalitas sebagai organisasi yang berhak untuk memajukan itu karena sampai sekarang surat keputusan gubernur belum apa namanya terrealisir. Nah ini persoalan, tapi tentu kami tetap akan maju terus ya, pantang mundur, inspirasi dukungan dari Prof Haryono, dari teman-teman DNK, insya Allah kami jalan. Kami punya Mbak Teti, kami juga punya ada ketua harian istilahnya di sini, Kang Sofil yang memang dari sejak beliau di birokrat pensiunan yang sejak awal memang sudah mengurusi masalah-masalah sosial sampai pensiun terakhir sebagai kepala dinas, dan itu insya Allah nanti akan kemudian bersama-sama kita untuk melihat peluang-peluang memang penting juga hubungan baik antara personal antara kami di LKKS dengan para pejabat di pemerintah daerah itu juga penting. Komunikasi itu kami bangun terus. Seperti tadi melihat peluang-peluang, jangan sampai seperti Pak Mahfud di Kalbar gitu kan, mesti bertengkar gitu dengan para pejabat. Banyak yang tidak paham. Dia bilang itu bukan tupoksi saya gitu, silakan saja Anda kerjakan sendiri. Nah, bagaimana membangun kesadaran bersama ini yang mungkin yang paling penting. Karena itu mungkin mohon bimbingan dari DNIKS ya untuk sering-sering ke daerah untuk memberikan pencerahan. Tentu dengan keterbatasannya Prof Haryono kan kita akan selalu undang dan alhamdulillah beliau selalu hadir kalau di Summit itu bisa memberikan pencerahan sehingga biar juga nanti yang mantan bawahan beliau itu kan tahu persis bahwa tugas fungsinya itu menjalankan amanat konstitusi itu bahwa apa yang seperti sudah ada tertera di Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian di Undang-Undang dan kemudian Permensos, banyak lagi aturan-aturan yang sudah diturunkan. Itu ya sebenarnya saya buat karena kalau sudah itu jelas kan tidak perlu kita minta, otomatis kan ya Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Artinya memang nampaknya kami selaku moderator ini memoderasi webinar pada siang hari ini. Nampaknya kita harus bikin sesi khusus karena ini terbuka untuk publik ya kalau hari ini. Sesi khusus kita pertemuan antara DNIKS dengan seluruh anggotanya, LKKS provinsi dan Orsosnas, sehingga bicara yang sangat internal bisa menjadi kebijakan kita bersama. Artinya menjadi landasan kebijakan kita, kebijakan yang menjadi landasan operasional kita seperti apa. Kami akan laporkan kepada pimpinan tentunya karena hari ini PLT Ketum dan Pak Sekjen sudah tidak berada di ruang meeting Zoom ini dan kita tinggal 12 menit terakhir. Nampaknya kita beri ruang dan waktu kepada dua pembicara untuk closing statement. Kemudian Prof Haryono, masih ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu, Prof? Ya, nanti aja. Oh, nanti saja. Nanti saja atau sudah cukup, Prof? Ya, cukup. Ya. Oh, baik, sudah cukup. Kalau begitu, kami undang kembali Pak Sahan untuk menyampaikan closing statement-nya. Kemudian nanti Pak Agus, sifatnya closing statement ya, Pak Agus ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi dan siang hari ini. Pak Sahan, bisa open cam dulu Pak Sahan? Iya. Oh, alhamdulillah. Bisa open cam dulu Pak? Iya. Iya, baik. Pak Sahan silakan dari berbagai diskusi tadi mungkin ada
hal-hal yang ingin disampaikan di akhir pertemuan kita pada hari ini. Silakan Pak. Terima kasih. Sedikit menarik dari sebelum saya sedikit menarik dari informasi dan tanggapan dari Pak Prof. Nah, memang itu sekarang di NTB kita sedang menggalakkan pencegahan perkawinan anak, pencegahan perkawinan sana. Nah, secara kebetulan saya ketua LKKS Provinsi, ketua Lembaga Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Saya bekerja sama dengan UNICEF. Ya, UNICEF, UN Women, UNFPA. Ya, ini saya bekerja sama fokus pada pencegahan perkawinan anak. Nah, oleh karena itulah, betul apa katanya Pak Prof, bahwa NTB sangat tinggi perkawinan anak di seluruh Indonesia. Bayangkan NTB ini nomor urut papan atas, 17,32% perkawinan anak di NTB. Nah itu Bu, jadi ini sedang kita. Nah, kenapa itu berdampak benar katanya Pak Prof? Berdampak kepada stunting, berdampak kepada banyaknya putus sekolah, berdampak kepada kekerasan dalam rumah tangga, berdampak kepada tumbuhnya kemiskinan baru. Nah ini sedang kami galakkan. Oleh karena itulah LKKS berkolaborasi juga dengan LPNTB dengan UPD-UPD lainnya. Ini kami sedang galakkan untuk menurunkan penurunan angka perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat, termasuk stunting, karena stunting ini juga tinggi di NTB. Nah itu yang kami anukan Pak Prof. Nah oleh karena itulah dalam hal ini, mari kalau saya buat Bu, sebagai kita adalah orang-orang sosial, orang-orang kerjanya orang-orang pengabdian sosial, ya, orang relawan, sukarela. Nah mari dengan LKKS ini kita melakukan pengabdian dan banyak-banyak kita buat program-program terobosan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu khususnya menjadi sasaran kita. Nah oleh karena itulah sekali lagi LKKS ini adalah merupakan salah satu organisasi yang sangat strategi dipandang di daerah. Oleh karena itulah dalam kaitan ini Bapak dan Ibu, saya tidak pernah mengeluh dalam hal untuk memajukan LKKS ini. Nah tinggal sekarang bagaimana kita meminit ya, bagaimana kita meminit dalam hal ini. Tentunya karena adalah kita seperti katanya Bapak Ketua dari Jabar, ya memang kita tidak ada hubungan energis dengan DNKS. Kita adalah mitra dengan juga DNKS. Bukan atasan kita dan dia juga bukan bawahan LKKS, tapi mitra. Tapi lebih daripada itu, mari dalam hal ini mungkin nanti kita sepakati benar, kita tunggu Bu Tantri, mungkin nanti pada pertemuan kita buatkan kebijakan itu benar katanya Pak Edi dari Jawa Barat, itu harus kita buat kebijakan itu. Kan tidak sama kita, provinsi ini berbeda-beda, daerah ini berbeda-beda. Oleh karena itulah apa sekarang yang kita perlu kebijakan yang kuat, yang sehingga bisa kita didukung di daerah semuanya. Ya mungkin kalau cerita NTB oke, tapi di daerah lain mungkin juga mengalami kesulitan dalam hal ini. Nah oleh karena itulah perlu kita tetap ini eksis sebagai pemegang organisasi sosial di daerah kita masing-masing. Demikian mungkin Bu, itu yang dari Baik, terima kasih Pak. Terima kasih sekali Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sahan. Respon Prof Haryono sekaligus closing statement-nya. Singkat kata, tidak boleh ada kata lelah dalam berkarya di bidang kesos ya Pak ya. Terus menerus. Ya, benar. Pak Agus Halide, kami tunggu closing statement-nya dari Jawa Barat. Terima kasih Bu Wasekjen. Saya ingin menyampaikan satu usulan. Untuk penguatan peran kelembagaan, saya usulkan DNKS mungkin bisa mengundang bersama-sama RKKS tingkat provinsi mungkin ya, bisa kemudian melakukan semacam dengar pendapat dengan Komisi 10 atau Komisi 11 yang terkait dengan masalah sosial. Saya pikir kita harus ingatkan ini, kalau memang kita agak kesulitan berhubungan langsung dengan Kementerian Sosial, saya pikir kita dengan Komisi, karena saya tidak tahu persis juga, mohon maaf, apakah sudah ada peraturan pelaksanaan dari undang-undang itu, Undang-Undang Kesehatan Sosial. Nah, Permensosnya ada peraturan pemerintahnya apa, dan untuk penguatan peran kita sekali lagi saya berharap kita bisa dialog dengan komisi yang bermitra dengan Kementerian Sosial. Itu usulan saya, semoga itu bisa kita realisir dalam waktu dekat, mungkin kalau bisa sebelum kita munas ya mungkin Munaslup ya. Ya, sebelum Munaslup. Baik. Itu terima kasih.
Luar atasnya biasa, pencerahan Pak Prof. Haryono. luar biasa, Mudah-mudahan luar biasa. teman-teman kami akan undang tulisannya di Jawa Barat. Baik. Terima kasih Pak Sahan, Pak Agus Halide. Sama Bunda. Tentunya semua masukan dan hasil diskusi kita ini akan menjadi perhatian pengurus ya. Dan mudah-mudahan harapan Pak Agus bisa diwujudkan. Paling tidak mungkin kita pertemuan internal dulu ya Pak ya, sebelum dengan eksternal. Internal itu maksudnya antara pengurus dengan anggota DNIKS, dalam hal ini LKKS dan Orsosnas. Mohon maaf kepada para peserta yang lain, mungkin ini banyak berdiskusi tentang persoalan internal ya nampaknya, tetapi mudah-mudahan ini menjadi pemicu kita untuk pelaksanaan Kesos menjadi lebih baik di seluruh provinsi, tentunya harapan kita, dan kita benar-benar menjadi mitra strategis bagi Kementerian Sosial. Dan kami lihat dari Kemensos masih berada bersama kita, ada Ibu Linda dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, yang memang menjadi induk kita kalau untuk di Kemensos. Dan alhamdulillah kita sudah komunikasi beberapa kali, Pak Agus, Pak Sahan, dan teman-teman semua. Mudah-mudahan ini menjadi jauh lebih baik lagi sambil kita menunggu perkembangan-perkembangan selanjutnya dari semua pihak tentunya. Baik, tanpa berniat memperpanjang kalam kembali, pukul 10.55 kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal soleh kita semua. Prof. Haryono, Pak Agus Halide, Pak Sahan, dan 2 JBI kita yang luar biasa, Mbak Madam dan Mas Nova, dan Mas Hendra dari DFM, dan Mas Fajar yang setia menjadi host, dan seluruh peserta yang masih bertahan sampai dengan sesi akhir ini. Ada 64 orang, sekali lagi terima kasih. Insya Allah 2 pekan yang akan datang, mudah-mudahan Profesor Budiarjo, Prof. DKI, Provinsi DKI maksud saya, Prof. Budi bisa sharing dengan kita, dan DKI saat ini paling tidak, walaupun sudah keluar SK-nya, tapi masih tetap ibu kota, bisa menjadi kiblat KKS seluruh provinsi ya, Pak Agus, Pak Sahan, bisa sharing dengan kita untuk lebih menambah banyak hal bagi kita semua. Mari kita tutup saja dengan kalimat hamdalah pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah sampai jumpa 2 pekan yang akan datang. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.